Semua, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Lusri Dianawati, NIM 1911031321 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun video pembelajaran ini dibuat untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah pembelajaran terpadu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1. Pembelajaran 3, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Adapun muatan Bahasa Indonesia, terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.8. Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.8. Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1. Menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. 4.8.1. Menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terdapat di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di manakah rumah itu? Di manakah daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Rumah betang atau rumah panjang uluk paling merupakan rumah tradisional suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter dengan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Simak gambar ini ya adik-adik, perhatikan gambar rumah betang ini. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Apakah sudah adik-adik membaca teksnya dengan cermat? Nah, setelah membaca teks tersebut, kira-kira apa saja peristiwa yang ada pada teks di samping ya? Dan bagaimana urutannya? Mari kita pecahkan bersama-sama. Urutan peristiwa rumah betang uluk paling. Teks ini merupakan teks non-fiksi, yang mana artinya teks ini ditulis berdasarkan hal yang nyata atau berupa fakta. Yang pertama, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Yang kedua, rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai. Dan untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2, kita bisa lihat di paragraf nomor 1. Dan untuk yang terakhir nomor 3, yaitu pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah betang uluk paling terbakar, tidak ada yang tersisa dari rumah betang. Nah, selanjutnya kita belajar tentang PPKN. Adapun muatan PPKN-nya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar yang pertama ada 1.3, mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.3.1,
Menyusun pertanyaan tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3.1 mendiskusikan isi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terkait keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, perhatikan gambar ini adik-adik. Ini merupakan gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau dan ratusan juta penduduk. Indonesia merupakan satu di antara negara yang memiliki ragam budaya yang sangat kaya. Satu di antara keberagaman yang ada di Indonesia adalah adanya rumah adat di masing-masing daerah. Rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, serta kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Nah, seperti juga kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah, pakaian, rumah adat, kesenian, dan lainnya. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Contoh keberagaman budaya di Indonesia terdiri dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat dalam melakukan komunikasi. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan berbagai bahasa yang beragam. Rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya, yang berbeda-beda dari yang lainnya. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian tertentu. Kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri dari atas tari-tarian dan lagu daerah. Yang selanjutnya kita belajar mengenai IPS. Muatan IPS yaitu yang pertama ada kompetensi dasar. Menganalisis peran ekonomi dalam upaya pensejahteraan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungan dengan karakteristik ruang. Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dan upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan isu budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator pencapaian kompetensi. Mengamati gambar atau foto atau video atau teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil pembangunan di lingkungan masyarakat. Mengamati gambar atau foto atau video atau teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil pembangunan di lingkungan masyarakat, serta pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selain keberagaman budaya, ada berbagai jenis ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Apakah kalian mengetahui adik-adik? Coba siapa di sini yang bisa menjelaskan? Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan dalam sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jenis usaha bidang reproduksi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut sebagai usaha agraris. Jenis usaha agraris kita bedakan menjadi 4. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, kedua ada perhutanan, ketiga ada peternakan, dan yang terakhir ada perikanan. Untuk itu kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Merupakan suatu usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa jagung,
padi, sayuran, buah-buahan, teh, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar yang sudah kakak sediakan. Berbagai hasil dari pertanian dan perkebunan, seperti gambar tentunya kalian sudah pernah mengetahui dan pernah melihat ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain ada kayu damar, ada kayu jati, rotan. Hal ini berfungsi untuk bisa membantu manusia untuk membangun rumah dan mebel. Perhatikan gambarnya ya adik-adik. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakkan di antara lain ada sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakannya di antara lain ada daging, ada susu, ada telur, dan bahan pakaian lainnya. Apakah di sini kalian pernah melihat susu? Tentunya pernah dan sering, bukan? Apalagi daging, tentunya kita sudah makan sehari-hari. Itu merupakan contoh dari hasil peternakan adik-adik. Sampai di sana paham? Nah, dan yang terakhir yaitu ada perikanan. Siapa di sini yang suka makan ikan? Perikanan berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan pe dan an, yang artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Nah, sampai di sana pemahaman materi yang bisa kakak sampaikan mengenai tema 8 adik-adik. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa membuat adik-adik menjadi semangat belajar. Untuk itu kakak mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa adik-adik.